Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah IPS kelas tinggi Bapak Ikhwan Firmansyah MPD. Saya sebagai kelompok 10 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang merancang dan menyusun alat evaluasi secara umum dalam proses belajar IPS di sekolah dasar. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri, perkenalkan nama saya Muhrosek, MPM 22, dan teman saya Abdurrahman Sudesi. Baik teman-teman, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selamat pagi teman-teman semuanya, semoga masih semangat. Pengertian evaluasi. Evaluasi yaitu suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisien suatu program. Jadi, kalau tidak ada program, maka tidak ada evaluasi. Apa yang dievaluasi? Ya, program tersebut. Program itu apa, Pak? Suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, lengkap dengan tujuan dari kegiatan tersebut. Aspek yang dinilai dari program itu ada dua. Yang pertama, tingkat keberhasilan dan tingkat efisiensi pelaksanaan program. Setiap program mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegunaan utama dalam evaluasi adalah untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi suatu program dapat dilakukan oleh pihak yang merencanakan dan melaksanakan, namun dapat pula diserahkan pihak lain yang dianggap ahli dan tidak terlibat dalam pelaksanaan program. Kalau terlibat dalam pelaksanaan program, maka itu kurang valid. Seperti itu teman-teman. Ada 3 istilah yang sering digunakan secara rancu, yaitu berikut ini. 1. Pengukuran. 2. Penilaian atau evaluasi. 3. Pengambilan keputusan. Ketiga istilah yang tadi itu teman-teman, itu mempunyai arti masing-masing. Pengukuran adalah satu kegiatan untuk mendapatkan informasi atau data secara kuantitatif. Data yang diperoleh dari suatu ahli atau ketika kita berada di lapangan, seperti itu. Sedangkan penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program tersebut berhasil dan efisien. Itu penilaian. Jadi, untuk melakukan penilaian tersebut, maka diperlukan data yang baik, mutunya, dan salah satu sumber data adalah hasil pengukuran. Jadi, pengukuran dulu, kita mencari data dulu, setelah itu baru Sedangkan kalau pengambilan keputusan, suatu kebijakan atau tindakan yang diambil oleh seseorang lembaga berdasarkan data atau informasi yang telah diperoleh atas dasar pengukuran dan penelitian. Setelah kalian pengukuran, setelah mendapatkan data, dinilai, setelah dinilai baru mengambil keputusan. Seperti kalian mengajar ketika di kelas 1, anak-anak dikasih materi, setelah dikasih materi, dikasih
akan diukur apakah anak-anak itu paham, seberapa persen anak-anak itu bisa memahami materi yang tadi disampaikan oleh guru. Setelah itu dikasih tugas, penilaian, dan terakhir diambil keputusan. Oh, ini anaknya sudah 70%, berarti dapat nilai 70. Contoh seperti itu, teman-teman. Syarat-syarat tes yang baik. Yang pertama itu harus valid. Apa valid? Valid itu hanya mengukur apa yang hendak diukur. Nah, kan pada materi ini yaitu IPS kelas tinggi. Kalau seumpamanya di soal itu ada 1 sampai 5 agama, 6 sampai 10 IPA, 11 sampai 15 IPS, itu kurang valid, teman-teman. Yang valid dari nomor 1 sampai nomor 10 itu IPS semua. Itu valid, benar atau homogen. Kalau harus handal, yang kedua harus handal atau reliable, keandalannya dalam hal ini meliputi kecerdasan, ketepatan, dan keajengan. Maksudnya yang hendak kita ukur itu valid. Contoh anak kelas 1 dikasih soal 1 sampai 10 bilangan matematika. Bilangan abjad itu 1 sampai 10. Yang diukur itu bukan 100 dikali 100. Kalau 100 kali 100 mereka belum mencukupi atau belum menerima materi yang diukur tadi. Untuk kelas 6 itu juga harus sesuai dengan apa yang diukur. Kalau kelas 6 jangan dikasih soal 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4 yang di TV itu. Bukan dikasih kayak itu, karena kalau kelas 6 pasti sudah bisa melaksanakan ujian tersebut atau soal tersebut, gitu teman-teman. Maka harus sesuai dengan apa yang hendak diukur. Setelah hendak dikasih soal, penilaian, dievaluasi, maka dan terakhir diambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjut presentasi dari Muhammad Roser. Merancang alat evaluasi atau tes. Sebelum menyusun sebuah tes, terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Tujuan tes. 2. Penyusunan kisi-kisi tes. Menyusun alat evaluasi atau tes. Dalam menyusun soal atau tes pertama harusnya dibuat indikator tes. Yang pertama, memiliki kompetensi dasar. Yang kedua, memilih materi pokok, hasil belajar, dan indikator materi. Yang ketiga, membuat indikator tes yang telah dibuat. Yang terakhir, menulis soal berdasarkan indikator tes yang telah dibuat. Baik, sekian dari kelompok kami. Materi ini sudah dibaca semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian pemateri dari kelompok 10, teman-teman. Apabila ada kekurangan atau belum paham, kalian bisa tekan tombol di bawah komentar, nanti saya jawab. Terus kurang lebihnya dari kelompok 10 saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir atau yang sedang menonton video ini, serta terima kasih pula kepada dosen pengampu IPS kelas tinggi Bapak Iwan Firmansyah MPD. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini parah nih.